يا ربنا انصر جهادنا قاطع علماء بالذب عن بيضة الدين لنا سننا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai malam hari ini senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, utamanya sekali nikmat iman dan Islam, sehingga dengan dasar keimanan dan keislaman kita selaku seorang hamba senantiasa dapat menjalankan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk selanjutnya kita sanggup meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dan larangan-larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dipahami dalam gawe segala macam bentuk amal ibadah, baik yang ada petunjuknya dalam Al-Quran maupun dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk membentuk zikrullah, untuk mengarahkan hati kita, lisan dan pikiran kita agar senantiasa kita selalu berzikir, baik dengan menyebut Allah ataupun dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas tujuan ibadah salat di dalam Al-Quran surat Taha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Kalikan petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita faham serta memahami sepaham-pahamnya bahwa seluruh pengabdian ibadah salat kita gawe di dalam hidup dan ini tujuan dan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap adinta, agar kita tetap hidup dan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi makna keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya zatku ini bernama Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata, dengan cara mendirikan salat. Li zikri, supaya kalian tetap ingat selalu kepadaku. Dan ini salah satu tujuan daripada pengabdian ibadah salat dan selaku seorang hamba siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun hamba itu melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lamun dia sampai tiba tujuannya untuk berzikir, ingat di dalam nasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah ini kita pastian si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sia-sia dan nara hasilnya dan nara faedahnya. Karena seberapa banyak ingatan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba beribadah kepada Allah, maka sebegitu juga nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalilnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mar'i fi salatihi illa ma aqala minha. Nabi maknanya kadang-kadang setiap umatku yang melaksanakan ibadah salat, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari salat yang mereka kerjakan illa ma aqala minha, tergantung apa yang diingat, apa yang dipikirkan oleh hatinya di saat mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaliki Bapak Ibu sekalian perlu pentingnya paham cara dalam singgapi ulena aling Allah Subhanahu wa taala agar hasil daripada setiap amal ibadah kita gawe dalam hidupnya. Karena di dalam petunjuk ayat selain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 15 bahwa manusia beruntung melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang berhasil ibadahnya dengan mereka banyak berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian dengan menyebut Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Kali ini ada keterangan dari dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi basana an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Qala Sa'id al-Khudri berkata, "Ya Rasulullah, man as'adan nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia, yang paling beruntung nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Naliki pengetuanan sahabat Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu langsung tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya manusia si paling agak, saya manusia si paling selamat beruntung dalam kiamat ya Rasulullah, si mok syafaatnya." Nongkan sahabat ketua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi fi syafa'ati yaumal qiyamah." Manusia si paling berbahagia, beruntung mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Nabi maknanya manusia si paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, man adalah seseorang qala la ilaha illallah, yang selalu dalam hidup mereka itu berzikir, menyebut, membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sehingga saking seringnya berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah maka bersihlah hatinya. Kali dia akan petunjuknya Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si jalan si Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kita si jadi manusia ini asalnya adalah zikrullah. Asal manusia ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana asal manusia ini zikrullah? Kalimat la ilaha illallah pada bacaan ketika berzikir itu merupakan simbol daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat Muhammad dan Rasulullah sebacanya ketika bertasdik dalam tasawufnya itu adalah simbol daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zat Allah ta'ala dikitnya dari nyawanya, sifat Allah ta'ala dikitnya dari awaknya. Kali ini sesungguhnya dia jadi manusia yang menanamkan Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa in sa'alukum an miftahil jannati," jika ada orang bertanya kepadamu tentang pintu-pintu surga, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, la ilaha illallah. Jadi kunci daripada lawak surga sinonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan kalimat la ilaha illallah. Naliki ungkapan keterangan Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya terisi kata si pada berzikir baca kalimat la ilaha illallah, sehingga mau kita janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat harus berzikir gaduh ilmuna, harus berzikir gaduh ilmuna. Apakah ulama ini zikir dengan ilmu itu adalah aqaidu wa a'lamu anna maqsuda la ilaha illallah. Apa maknanya aqaidu? Bahwasanya dalam sesi berzikir baca kalimat la ilaha illallah wajib beriktikad, wajib berkeyakinan di dalam agenda. Wa a'lamu, kemudian si kedua wajib hukumnya untuk tahu anna maqsuda la ilaha illallah. Apa sebenarnya maksud kalimat zikir la ilaha illallah si pada bacaan tadi? Nah, kita jadi agenda terisi. Sangat beda ya zikir si terisi kata zikir si tidak terisi. Bahkan ancamnya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imam Abu Hanifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawailun liman qara'atu wa lam yatafaqahu biha." Maka cilakalah bagi seseorang di antara umatku yang hanya membaca menyebut kalimat la ilaha illallah wa lam yatafaqahu biha, akan tetapi mereka tidak mengerti, tidak paham apa maksud kalimat yang mereka ucapkan itu. Kali kita bahayanya yang kita perlu mengajian tentunya berdasarkan petunjuk Allah syarat dalam Al-Quran maupun petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat dalam hadis sunnah Nabi. Nah, jadi merupakan keterangan ulama si pertama, kewajiban dalam tasbih berzikir baca kalimat la ilaha illallah niki adalah i'tikad, mengiktikadkan niki bahasa ulama. Apa bahasa bukannya deparanan si agenda nara pemalan dalam agenda kutika terzikir baca kalimat la ilaha illallah bahwa sida wah jari nenekku nenara nenek lainan si sida nenokak ekat dalam agenda. Jadi tidak dengar tiang, tidak dengar tiangan denok. Sehingga suruh kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasbih ekat dia. Apa kandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Bermula yang dinamakan iman, keyakinan si tertanam oleh hati manusia sinona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulun bil lisan, bunyanna iqrarana gadudodokna gajalisanna. Simbelu bunyanna gadulisanna bedara lain Nabi Muhammad adalah kalimat la ilaha illallah wa tasdiqum bil jinan. Kemudian apabila dua ucapan gadulisanna kalimat la ilaha illallah niki Nabi Muhammad tasdiqkan terus dia gadu ade kata yakinan gadu ade apa itu yakinan apa si ucapnya si lisannya mengenal la ilaha illallah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa nenek melainkan Allah. Ini masih sekedar penjelasan bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan sebab penuh mandang
keyakinan di dalam hatinya meyakini tentang keberadaan wujud zat Allah Subhanahu wa taala niki bausina musyahadah, bausina memandang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ada. Jadi tono kau tentang Allah taala niki le segala sesuatu si arah bahkan le arahnya diri niki dia tahu niki. Apakah petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap, apapun yang kalian lihat fasamma wajhullah, maka di sana pasti ada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dengan siap ini sehingga tidak beda yang antara susah barang senang, tidak berbeda yang antara sehat barang sakit, tidak berbeda antara sugih barang miskin. Karena fantastik di dalam hati ini sudah jelas, sehat sakit susah senang sugih miskin, saya sumbernya ialah la ilaha illallah. Ya sino, yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, aku terkira bingung. Jadi manusia dalam hidup dalam dunia ini penyebabnya dua. Si pertama ini tidak paham tasdik kalimat la ilaha illallah, sehingga berbeda dua suasana batin tak menerima sesuatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya si kedua aku terkira bingung dalam hidup dari manusia karena dia tahu kita wujud Allah Ta'ala sinampak di atas alam semesta ini. Apakah keterangannya dalam kitab tasawuf? Innama yastawqisul khutban wa juhan li gaibihim anillahi ta'ala fi kulli syai'. Sesungguhnya aku dikira ragu, aku dikira bingung, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala si jadi ahli ibadah ligai bikin anillahi ta'ala fi kulli syai', karena mereka tidak menyaksikan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada segala sesuatu yang nampak di atas alam ini. Walau syahiduhu fi kulli syai' lam yastasqisu min kulli syai'. Andaikan seluruh umat manusia dapat menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli syai', pada segala sesuatu yang mewujud di atas alam ini, lam yastawqisu min kulli syai', mustahil manusia itu akan ragu, akan dibuat bimbang oleh segala sesuatu ini. Nah ini berarti pandangan tasawuf dalam dasar pada berzikir membaca kalimat la ilaha illallah. Nah niki surga Nabi Muhammad. Jadi hadis niki Bapak Ibu sekalian jelas lapatna sehingga jelas maksudnya wa tasdiqum bil jinan dan wa tafsirun bil jinan dia kena no. Beda maknanya. Lamun dengan wa tafsirun bil jinan kalimat la ilaha illallah sudah baca da artian kedua te no maknanya itu. Dan kudarat itu hadis Nabi kena tafsirun bil jinan si arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa wa tasdiqun bil jinan. Apa makna tasdik? Dan kata keyakinan si atenda dan dengar jangan tino salah inu dasda no ini tidak beras no ini dalil lengkap dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi tuah nasdikan angkat membaca kalimat la ilaha illallah manu ade wa amalum bil arkan dan amalan terus dia gaduh anggota awal no amalan terus dia gaduh gadi kita pedas no dia kan petunjuknya Sayyid Al-Khudri radhiyallahu an riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Malik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini si pertama dan ulama tak hidup. Dan terus si kedua
wa a'lamu wajib hukumna kata anna maksudna la ilaha illallah. Apa maksudnya kalimat la ilaha illallah sebagai tanda baik ketika zikir mati, ketika zikir selesai sembahyang, ketika zikir ngawinan, ketika zikir kurisa, dan tahu maksudnya. Perlu nikah kita sia-sia pegawai muda. Saya lamun pegawai agama ini perlu tahu maksudnya. Lu sudah tugasnya dengan anda agar semakin mantap keyakinan anda, semakin mantap tidak ngamalan amaliyah dan terus dia tidak terganggu terus ngamalan dia dengan anda keterangan nanti. Nanti bapak ibu sekalian. Nah tadi dalam keterangan ulama tasawuf simbana kita adwa a'lamu anna maksudna la ilaha illallah bagi empat ya ilmu nasine. Bagi empat, pertama mudah baca kalimat la ilaha illallah dan tahu maksudnya secara ilmu syariat. Kedua, dan tahu maksudnya secara ilmu tarekat. Kedua, dan tahu maksudnya secara ilmu hakikat. Keempat, dan tahu maksudnya secara ilmu ma'rifat. Ini yang model keterangan dari saya menangkap Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ilmu ilmani. Secara garis besar ilmu benar kusinana kuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmani dua modelnya. Model ilmu si dua, si pertama ilmu zahir, si kedua wa ilmu batin. Ini hadis sahih di Bapak Ibu sekalian. Si pertama ilmu benar Allah Subhanahu wa taala ilmu zahir. Apa kenapa ilmu zahir? Ilmu luar-luar, ilmu syariat, noga, barat ilmu tarekat, no. Ini ilmu zahir ini. Baca tidak si guru-guru sebab guru kitabnya, hati akan tidak, badan tidak terus mampu pemahamannya ilmu zahir dua ini. Ambil contohnya, badan tidak cara anda beristinja, cara anda wudu, cara anda nyembah, cara anda bermuamalah. Nah itu ilmu Nabi dan masih lain ilmu zahir. Dan si kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilmu batin. Ikannya aku si kedua Allah Taala ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu marifat. Di dalam kau itu bagian nyawa, kerja bagian rahasia. Lamun ilmu zahir ini bagian awak, kerja bagian atik. Atik dari batin daripada awak, batin daripada syariat. Ini akan keterangan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian dalam pertanyaan jadi masa arah ilmu syariat arakat tidak dengan mengenuh aku kesampaian dalil lagi akhirnya semakin yakin di dalam keterangan-keterangan apa si arah di dalam ilmu pengetahuan siwak terima langan para alim ulama siwak julu-julu niki. Nah terus niki luar biasa bapak ibu sekalian ilmu das julu niki sebutnya si Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa kata muni abdalul qadim minal jalid yang jauh lebih bagusan ilmu das lain barang ilmu si baru-baru ini jaga kan dia coba berdasarkan secara umum mengangkat keterangan Imam Asy-Syafi'i segala-galanya mun anu lain ialah kualitasnya manusia lain gajah manusia dekat daripada habis potong lain gajah potong dekat daripada beda doang ya menajwa ilmu syai gajah ilmu si baru-baru daripada lamun ilmu lain ini kita hasilnya manusia be aman, manusia be tertib, manusia be tentram. Lamun ilmu baru tak be modal manusia kan be orang gada dan berat potongan ulas manusia tu no ini akan penjelasan ini akan kenal Imam Syafi'i sini akhir dekelin molah hidup milah ya gajah milanya mbe sepatutnya dia turun dan jauh mati menghadap kulitnya alim Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya doa keterangan Imam Syafi'i dia sedokan hadis dia dokan Quran ini kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia dokan Haji Syafi'i berbeda ini
Ini apalagi sama Syafi'i. Ini kita bareng-bareng memahaminya. Nah, jadi pertama, mudah baca kalimat la ilaha illallah secara ilmu syariat. Apa maksudnya sila? Pada kita ulama tasawuf dengan ahli syariat membaca zikir kalimat la ilaha illallah maksudnya la ma'buda illallah no. Ini maksudnya mudah zikir la ilaha illallah. Apa maksudnya tuan? La ma'buda illallah. Apa kan Imam Syafi'i maring balaita? Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah no. Kan Imam Syafi'i apa maknanya? Wa makna la ilaha illallah, adapun maksud dan makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, bil wujudi, segala sesuatu syiara ini, illallah, kecuali yang berhak disembah cuma Allah. Lapatnya artinya kan kecek apa kenalnya apa maksudnya, terus kumbe amalan buktian terus ya akhirnya malah keyakinannya niki lapatnya kecek artinya ya. Nah jadi be kenal mafhumnya pemahaman kan Imam Syafi'i niki Bapak Ibu sekalian, mudah pada menyembah beribadah nyembah Allah Ta'ala haram netama lek dalam ingatan adenda sesuatu si wujud ini selain daripada Allah. Gak masalah bokeh gak bawa cek adenda makan cek adenda ketika sembah maghrib bro, ini masih syariat akan Imam Syafi'i luar biasa berarti. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin bil wujud illallah, mudah pada nyembah baca kalimat la ilaha illallah harap dah ingatan dalam adenda segala sesuatu syiara ini, melainkan wajib adenda tetap ingat aning Allah. Masalah bau geno kalau boleh terpahaminya bab dasarkan akan kita kalau ibadah sembahyang kompas sembahyang ma'al qoblah sembahyang bayangan ruana tak kena harap kita main surga. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tak boleh no. Ini berdasarkan ini kunajak kita mantoya angkat keterangannya Imam Asy-Syafi'i simbala kita maksud kalimat la ilaha illallah secara ilmu syariat. Dan jika perlu ngajian menjadi umpe ke cara. Nah ini perlu terpahami. Akhirnya telah doang duduk nungke rukus sujud lain-lain tiba-tiba ketika mati sungguh mas kan pada kenana mereka dengan si beli bungkus kado-kado bungkus tanda bagus isinya bari berat ada kawin ada berarti gino. Nah ini deh gak pahami bagus-bagus iki Bapak Ibu sekalian dalam negara lengkap paling tidak di dalam Al-Quran ndek dalam hadis dan keterangan ulama mujtahid mutlak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini. Nah terus bicara akhirnya berisi penyembahan akhirnya berarti ungkapan sembaca la ilaha illallah yang tidak alternatif pilihan si Imam Asy-Syafi'i. Pertama waktu menyembah niki Bapak Ibu sekalian wajib adenda dijaga indah takbiratul ihram ketika ada si pada takbiratul ihram sino ndak kali ada takbiratul ihram mudah masih adenda gerunya ngingetan sesuatu selain Allah di mana takbir imam tendak kosongan dulu ya dulu antarku amma syawallah sugulah segala sesuatu ingatan dalam adenda selain daripada mengingat Allah. Mubas dan didiknya ante kita menyebut Allah adalah Allah ke suasana terus ketuknya berada mi'raj menghadap naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Malik minta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mi'rajul mukminin as-salat. Mi'rajna umat si beriman menghadap Allah adalah sembahyang sino. Be bapakna kutika takbir sino Allah angkat todong kesinglapatan lam jalalah iringna di suasana batin tenggelam mengingat hanya kepada Allah. Ina si pertama jalan dan akhirnya berhasil syikir tak, akhirnya berhasil ibadah sembahyang tak. Terus si kedua, lalu dia bau selaku ketika baca kita, ketika baca Fatihah akhirnya ingat Allah. Jaga si kedua, ketika membaca lafaz iya kana kudu wa iya kana sa'id dengan konde ini. Ya kubah panana sehingga lafaz iya kana kudu dikit kupukullah hak zat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sembah. Lafaz wa iya kana sa'id hakul adami hak taitasi nyembah iya no. Akan satu kesatuan itu tidak terpisah. Di mana ada na'budu, di tanah pasti ada nasta'in. Tidak terpisah. Laksana awal barat nyawa, laksana siang dan malam, laksana Allah dan Muhammad. Tidak terpisah ini doa. Karena ada usaha fokus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini si kedua agar ingat yang tidak sampai dulu pola-pola dengan takbir sampai salam bega kerat nino jenengan nasi muda-muda kita gaduh dulu agenda sembahyang gombas lalu agenda zikir gombas lalu penuh. Nah terus si ketelu tahu terjaga yang niki indah tasahud kudika bertasdik kino beri ingetan atenda fokusan atenda oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya iring ongkat lisan desina asyhadu an la ilaha illallah mundama singna asyhadu an la ilaha masyara wujud alam para wujud dirita. Nah ketika terkata illallah la mawjuda illallah alam semesta barat selaku sina lebur dalam wujud Allah kayaknya tangga dia ni akhirnya bagus maksudnya ini akhirnya sia-sia di dalam tersebut ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus si keempat si terakhir indah salat waktu tasi pada tutup sembahyang ini kita sungguh lawan ibadah sembahyang tak kudika tasi salat ya tutup doa anda muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin atau innaka antal ghafurur rahim. Menghening tanah dulu dalam bahasa ulama tasliman selamatan adil juga sugulan segala sesuatu si tempuh dalam agenda ya fokus agenda anak Allah apa assalamu alaikum lekanan no kejadian kenal hasilnya ibadah tinggi sehingga oleh itu pada sembahyang ini oleh itu pada ibadah ini gitu jadi keperhatian dalamnya batin ibadah dari tidak diperhatian ya nah ada juga zikir-zikir yang menggunakan Imam Syafi'i maratus dan sebelum ini sehingga ini Bapak Ibu sekalian ini kepada menyebut nenek ganjar menyebut Nabi Muhammad muntah nyebut nenek itu zikir la ilaha illallah dan wajib ingat anak nenek sudah sebut lamun menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang Allahumma sholli ala Muhammad bau atenda Mekah bau atenda pano dan gubel-gubel berhasil dari saya apa nenek disebut tadi kita yang kodim Nabi Muhammad disebut tadi ya hadis yang mudas yang boleh beda kan nah itu ya perlu jaga ya nah jadi lamun teman bau atenda ingat ketika zikir mana-mana si telur kali hidup kalau tak perhatian yang pasangannya abdal zikri la ketika dengan la pusat tangannya membentang di patengah dada indaha
lebangkana illa tengah-tengah dada Allah le bawa susu kiri apa betul akhir perasaan kan abdal zikri main wahsub dan wak leka wahya akhirnya nangikan kadang-kadang lepas potongan dan menua jadi keluar protokol niki yang mengenalkan mari Allah dalam Al-Quran allazina amanu wa tatma'innu qulubukum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub di Quran mari Allah taala niki apa maknanya allazina amanu ialah orang-orang yang beriman tatma'innu qulubuhum hati mereka senantiasa tenang, tentram, nyaman dan damai bizikrillah karena mereka selalu berzikir kepada Allah. Zikir si ngumbe, zikir si tepat metode teknisnya noknana, zikir si beserta dengan iman. Kemudian teknis zikir sistem dalam berzikir ini tepat cara dengan dia sehingga bukan hanya lisan yang menyebut tetapi lisannya menyebut pikirannya sejalan dengan hatinya ketika berzikir kepada Allah. Kayaknya tidak ada Bapak Ibu sekalian dengan singaji ilmu zikir ini arah disiplin ilmunya ilmu lagi paharan itu sebutnya Allah dalam Al-Quran surat As-Su'ara apakah mari Allah Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bermula Allah itu latifun zat yang maha lemah lembut ini tujuan zikir agar lemah lembut atenta kalau maha lembutna Allah taala aten panjangna arabna latifatul qalbi kalau lemah lembutna Allah taala nyawa ruh panjangna arabna latifatul ruh Karena dari Quran sumber ini ilmu disiplinnya dengan sikiran zikir lagi ingetan dengan sikiran zikrullah tidak ada zikir soto ingetan ganti ini jelas sangat petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala kejadian kita berisi meratur jasi berdiki Bapak Ibu sekalian kutika dengan awal zikir dan sinak abdal zikri la ilaha illallah suasana batin berjalan menempatkan kalimat yang empat la huruf nabi kalimat Islam usat tangan beratas ila huruf nabi kalimat iman dan sebelah bawah kanan ila huruf istisna kalimat tauhid dan tengah dada wilayah bin Muhammad Allah huruf mustasna kalimat makrifat dua jari le bawa susu kiri renggangnya ke sebelah kiri arahnya latifatul qalbi kan tono dipakna kalimat apa saya nggak kiri di kita usul manusia saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa kata ada aduka nafsuka alladhi baina jambaika ingat-ingat Nabi kita ingat musuh terbesarmu itu berada di sebelah kiri di antara tulang rusuk kuno di sebelah kiri tahunnya ini musuh manusia sebelah kiri pertama hawa kedua nafsu kedua dunia keempat syaitan ahli hilakna yang buat kalimat apa lagi kiri tahunnya dia dengan yang kita rasanya aku bau sah namun dia dengan tak ilmunya akhirnya kelas selalu kena kokdah bau dengan anak-anak menjulukan nah ini kita tertib masuk hukum bicara dia lagi sehingga Quran itu pedas wa zikurullaha katsira la'allakum tuflihun sisimil agak sisimil selamat mengira-gira zikir anak Allah Ta'ala ini Quran ini mun manusia berjanji janji gombal mun nenek berjanji pada Rasulullah janji pasti tidak mungkin nunggulan inna Allah ala tuhlikul mi'at nang Al-Quran sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mungkin dap janji-janjina kan nah ini pahalanya dengan si bersuluk mereka janji Allah ini akan nemu keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia maupun akhirat selaputnya sebutuhkan selaputnya butuh ini darah itu butuh selamat dunia selamat akhirat
Sangat dimana ngerti, munda berdoa ya doa anda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal dia ngerti, padahal bodoh ini. Dan aku berdoa baca doa ya no. Gimana dia ngerti? Kata apa doanya? Aku tahu dia kenapa senenek wah. Bacaku, jangan yang selamat dunia, jangan yang selamat akhirat ini no. Kalau no itu kita sudah senangnya. Ini aku tak perlu kawinnya. Nah terus lanjutan ayat ini bapak ibu sekalian, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Pahaminnya si ulama ahli tasawuf membahas pahaminnya hanya dengan metode cara zikir yang benar baru menenangkan hati. Kemudian kena cara zikir dan tenang-tenang hati. Buktinya bilang jelas sembahyang kepada zikir masih susah lontoi dah. Berarti metodenya dia tepat ini, sistemnya dia tepat berarti ini. Sehingga kuasa doang ya. Mustahil dan ulang malik nenek. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tahu ya, pedasang ya, mudah zikir alim Allah wajib dan tenang tenda. Kumbek dan dengan jalan zikir ya susah-susah lontoi hidupnya. Kan, apa dia beres? Firman hino ke kurang tepat atau zikir ke kurang bagus. Kan, apa dasarnya telen? Apa dasar Quran dekat? Diri kita kan selesai sembahyang zikir doa kita, bubar mulai nama susah mikiran kakak, mulai bingung terus kan? Kan, bezikirin kan? Apa dasarnya deh? Nah ini coba cek bagus kan? Jadi dah membaca-baca Quran barang artinya, cek dia apa kenana, selidikin terus ya. Oh berarti ada yang beres ya. Apa dia itu tenang setiap kali zikir alim Allah. Padahal Allah berjanji, berarti sistem zikir tadi memang tepat. Jangan kan? Kepiano. Karena dengan kuat lain, kita menurut jambi, imak dengan ulama lakak, dan kepiano bagus, mending agar-agar selak pagar berkat lain ya, fahana sehat. Kepiano tepat. Kita baca Quran jangan eloran ruqyah jalan. Jadi sehat semakin ngamuk dengan Quran bacanya cara yang tepat. Bukan Quran yang tak beres. Manusia sih membacanya tak beres. Nah, gede. Karena kuliah sumatia tak kalahkan mereka para Allah bulan ilah bacakan maka. Apa berdasarkan? Kepian, nanda masuk di sana no. Nah ini perlu kepian segala-galanya. No, akhirnya mantap, akhirnya terisi. Sehingga mudah jari zikir kalau kepian. Dia ada perlu duit lalu, ada perlu cukup wah no. Cukup wah. Gaya tangga dia deh. Sehingga ini menurut sini zikir semakin lebih dosa anda. Apakah petunjuknya? Inni atubu min qawli la ilaha illallah. Aku bertaubat zikir baca kalimat la ilaha illallah no. Sehingga berzikir kalau berdosa, kau taubat dibaca ya kan? Pada kenapa? No ini adalah ilmu kebal balik karena ini kan? Mudah kanggo ajian, mudah kanggo bilin kan? Nah ini di aku sih beri tanggung jawab sampai hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana main lo nanti dia dekat kadus kepala aku ini sampai hadapan Allah tanggung jawab ya. Aku berkawan sebenarnya dedek man yang kesimpulan dulu no tak menyimpulkan mudah simpulan salah persepsi dia laun salah pemahaman tidak berketuan saya juga ketuan dan aku Allah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun manik ini firman ini fas'alu ahla zikri berketuan cara dan ahli zikir in kuntum la ta'lamun lamun dia dapat paham lamun dia dapat tahu kenana no kan balik tadi kesimpulan sini neta berketuan dulu agenda muncul su'udzan siapa sangka itu supaya dites Allah ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz zanni inna ba'dadz zanni ismun mudah tentu beriman jawabin
Bursa gaino. Saya bursa dosa ino. Quran ini tidak masalah. Ini Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, ini masukku ini. Kalau kan menyebutnya balik belah, akhir narak lawan pikiran tengaji. Mikir tak, tahu tak peta, tahu tak melepas. Ini biasa dengannya sapi-sapi nak olah dalam tak nak. Ia dah ada tak terdagul melalui tak kajah dan Allah Taala. Memikir kecipak tabiru yang boleh alfa. Mikir cara dia manusia si dagul-dagul otak. Nah, kan Quran ini. No, nah maksudku. Jadi kita mikir dipul kue, no, arah rasa milih no, kangen terus ilmu, no. Mudah nak mikir kaji, kita tak tahu apa pengendapan ini. Kita pernah mana udah mikir kaji kan? No, kan? Mi aman nama sila itu bila terpedam, tidak kena, penjagaan bagus dah. Kali dia angkat keterangan dan lawan penjelasan dan lengkap penjabaran terus ya. Ini pemahamannya secara keilmuan menurut ulama. Jadi mungkin isinta akhirnya jadi sikir dan baca la ilaha illallah. Andaikan adenta tetap tidak ingat alim Allah. Mudah. Apa bahasa Nabi kita? Innamal a'malu binniyat. Nah ini pasal. Setiap kepada berzikir, kin baca kalimat la ilaha illallah, ketika mundak sehingga abdal zikri niat nonara tono. Beda niat luar, beda niat dalam. Lamun niat luar zikir apa? Niat nanti dan baca Quran no. Mau hidup pahala apa? Pahala bacaan. Dia mau pahala zikir. Jika ada no dia ingat nenek. Sekedar kodok. Kedua kan nenek nak la ilaha illallah. Akhirnya jakih no adaknya. Dia mau pahala zikir. Apa mau nak pahala baca Quran no. Karena buka siapkan keterangan kuniki dalam Al-Quran surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." No. Berarti orang tak baca nyebut kalimat la ilaha illallah, kita baca Quran ini. Saya kalimat ini Arab Al-Quran dari Allah surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum." Kan, itu ayat lain. Ini untuk berdasar ni luar biasa sebenarnya. Ini biasa-biasa luar biasa ini. Bab berdasarkan Paklam ngadu Pak Pasyahiyah ngadu Pel Amar. Apa kenapa? Pedas pesuruh nenek dalam ayat ini suruh kita si Allah Ta'ala wajib hukumnya dan simbeno alam la ilaha illallah lapan ni no lebih dari no simbeno no kenapa kedua ini kan no dasarkan Al-Quran ini no bil amar ini perintah amarna amrun lil wujub wajib hukumnya berarti tidak tertahan kita berdosa itu selama-lamanya sehingga wajib dengan ini mungkin tegak anu wajib kan dosa wah ini ada sunat-sunat berdasarkan ini dalam tuanan miru ini tidak nyebut-nyebut wirid-wirid tanya doang akan kukutan apa tidak terbau jadi ahli zikir masih tidak jadi tukang zikir tidak ahli zikir beda ahli bertukang daripada ini no bayang masih tak kita masih tukang sembahyang tidak ahli ibadah no berdasarkan ini akan petunjuknya lihat dalam Al-Quran akhirnya berhasil tidak sia-sia lalu kata pada zikir niatnya kita baca Quran ini niat tu luar secara ilmu fikih lalu niat dalam secara ilmu tasawuf apa kata afdal zikri ilahi anta maksudi walido kamatubin la ilaha illallah adil dalam wujud la illallah la ilaha illallah
ada dalam ma'bud dan illallah, la ilaha illallah, ada dalam maksud dan illallah no. Ino ya. Jadi keruan kedengarannya zikir si berisi, kerja zikir si kompas. Kalau terdengar kata zikir, tanda berisi barang kompas. Kedengaran dia tuh. Sehingga lamun zikir si berisi, suasana batin tak ada berangkat, sehingga mantap kedengarannya. Lamun zikir si kompas, hidup barang todok langan sugul. La ilaha illallah, la ilaha. Apa ini? Masa nyebut nenek gak minum deh gue? Mun kepiang nenek gandong gitu, nyebut nenek bersabur-sabur lah. Gandong, udah sangka. Tidak tahu kita salah ini. Nanti terseger nyebut nenek, enggak tak bersabur-sabur lah. Nenek itu masalah ini. Jadi ingatlah, Fazkurullah katsira kadzikrikum aba'ukum aw asaddu zikra. Mudah zikir nenek serius cara merakuda nyebut ina amat atau terlebihan disebut nenek kan Quran itu, Quran doang itu galikian dah cara dah akhirnya berhasil dulu. Nah terus balik perjalanan zikir dan ini Bapak Ibu sekalian, suasana batin beda ya. Mbak kenapa suasana batin munuah maut belum dasar terlalu kali. Kami dah ada kecil, bilang akhir apa tujuannya? Akhir aja ingat alim no, nak nama mah. Kami dah ada kecil, nama nikmat beda di sini. Mundua nikmat zikir, hilang kalimat Nabi, si muncul kalimat ispat. Tidak. Teriak menjerit Allah. Isbat tidak muncul, hilang kalimat Nabi. Sehingga mudah bersih dua wujud zikir, syirik kita ini. Mbak kenapa dua wujud zikir, wujud ilah, pada wujud Allah. Yang punya dia kalimat Nabi ilah. Allah. Di dalam Allah menjerit, memanggil kepada Allah. Mereka beranak, ina, no, dan kau nalai pahino, dia tahu apa dia tahu sama tahun dia tahu apa dia buat, ina dalam tu, nak nalai batin ini, nak kalau terisi, nak kau nalai nenek kedua tahu kekalangan bono, dan surga dan neraka terus hidup, kita neraka dan hidup kejamku, aman, semua kan tinggalkan nenek, no, gede, nak no, nah, sehingga insyaAllah lagi ini masih syariat masih syariat cukup ada ini mana dalam ganti kerana dalam belum masih dalam ini masih batin syariat kena insyaAllah sehingga benar setiap amalan terlebih wajib ada pertanggungjawaban dalam hadapan Allah Ta'ala lebih-lebih dengan sejari kiai ya untuk penjuru kebaikan bersirat dengan si berhajat mimpi terus tembolak dari keluar, terus gelasnya bertatakan, ampun dia berlak nazikir, wajib bertanggung jawab berat. Soto dengan ini nyomel tujuan soal, tidak main ke nanti. Nah ini, apik dari ini ke, ia ini dah si makmum ini ke. Saya lelah dengan maju kita, walaupun dengan niat soto. Masakan topat langan gelemak sampai jam 6 pada masak pendatangan dengan tidak ada enak nyomeknya pang zikir bahaya dulu nah ini ya dia penakutin sih ini hukum ini udah satu buah ini hukum suasana itu benar-benar berada kemudian nakut-nakutin lawannya tidak pelit-pelit tidak bukan nih kayaknya hukum sineka mudah-mudahan kita bareng-bareng Muhammadiyah ini jaga agar kita bagus ini kenapa insyaallah kan ini ya maksudnya si pertama dulu secara zahir kemudian si kedua lihat dalam ilmu tarekat apa maksudnya zikir dikit nembuang hajat dan maksud dari Allah darah beleng kusila doang ya Allah kan la ilaha illallah aku sedang menuju kepadamu ya Allah apa bahasa Nabi kita dalam hadis Mi'rajnya idaki anta maksudi warito kematlubi
wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkaulah yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan redha pula yang aku cari. Yang berzikir Nabi Muhammad sehingga sahabat lain adalah Abdullah bin Bashir datang tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata namuni, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ajaran syariat Islam wah luwih lalu ajarna pada aku. Fa'akhbirni bisyai'in atasabbatu bihi. Maka aku ngendel lainnya secara khusus, ajar aku amalan dari pedomanku, dari peganganku sampai mati menghadap nenekku. Dokat Abdullah bin Bashir datang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka radban min zikrillah. Nah ya amalan ini Nabi Muhammad, hendaklah selalu lidahmu basah berzikir menyebut Allah. Ini sini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Bashir dengan pelajaran jadi pedoman keselamatan menghadap Allah pada si Nabi dan tetap basah lidah nokan zikir baca kalimat la ilaha illallah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini aku ada perlu penting ini dengan sampai sembahyang pun juga tujuannya zikir. Akan dengan tarekat mudah zikir la ilaha illallah, apa maksudnya? Nenek doang anda melo nenek melo ini saya nggak benar ampun anda nenek bapak ibu sekalian. Janji Allah di dalam hadis qudsi, apa kata janji Allah, la yasilu ila hadratil uluhiyah illa bizikri. Sida pada hamba pun Allah Ta'ala ndek lagi mau sampai rapat aling aku melainkan dengan banyak berzikir kepada gunung. Firman nenek dalam hadis kursi yang pun dengan tarekat nenek tujuan ini la ilaha illallah darat lain maksud kusida doang ya Allah gano. Nah penjabaran terus nih penjabaran dalam hidup dah munduah secara tarekat tahu dah maksud la ilaha illallah. Apa penjabarannya, apapun aktivitas dalam hidupnya targetan meta keredaan Allah atau untuk mendapatkan berjumpa dengan Allah. No, anda makan targetnya limardhatillah atau liwajhillah. Anda bertani targetnya limardhatillah atau liwajhillah. No, jabaran dengan target ini sehingga setiap aktivitas lahir dan batinnya mulaku rabbih ndek was ndek boleh barang sida disebut Google no ya das ya ini yang kita penjabarannya jadi bukan hanya sebatas sebutkan tulisan doang deh, cabaran dalam aktivitas hidup dan apapun pegawai targetan mudah-mudahan dan pegawai temu redanya Allah, ente berdagang reda Allah, ente makan reda Allah, ente ngentut reda Allah, ente hidup reda Allah kan. Ini yang maksud la ilaha illallah lagi mutarik kejelas ya. Jadi arah visi-misi kan, arah targetnya ke depan no. Nah ini ya betul. Mudah-mudahan kita bareng-bareng memahaminya. Sangat la ilaha illallah benteng no, benteng pertahanan yang kokoh bagi setiap hamba agar mereka selamat dari panasnya api neraka. Saya maranang benteng nenek apakah paling dalam hadis qudsi la ilaha illallah hisni, kalimat la ilaha illallah kepada bacaan di sini bentengku. Paman dakhala hisni, barang siapa bisa masuk ke dalam bentengku, papat amina bil adabi, maka kujamin dia pasti aman dari berbagai macam bentuk azab gunung. Nenek eben janji ini ke saya utama dalam kalimat la ilaha illallah.
ndek dan sisi membaca ndek sisi utama kali wahyina selamat wahyalangan siksa kuna Allah talaga membicara tentang kalimah ini no dengan sifat utama kalimah la ilaha biarlah jadi ilmu kebal dalam baik pada malam ya sekian kali no tahan nafas ke dalam jalan tatuan dan dekat dengan sifat malam ya dengan ini dengan sifat malam ya no ada perlu dengar dan sudah no dan nah ini yang saya paham ya ini angkat tangan mari Allah Subhanahu wa taala andai kan ndek teman utama dalam kalimat la ilaha illallah paling kurang petopol dan tahu petopol kalimat itu kan jadi ya la ilaha illallah ini 4 kalimat kan dalam ilmu nahwu pertama la kedua ilaha ketiga ilah keempat kalimat Allah no la kada syariat awak dan no ke kan awak dah pendekara kemampuan awak dan ini kalau tidak dengan Allah tahu kalau kak kerja gaji mungkin Allah dalam kak tidak pada baru la aku la aku pada itu nenek tergaji nenek tanda pulau no tidak pun dari gaji nenek gaji ini no nenek gaji jadi jelas tidak no dapat suasana batin itu suasana batin aku punya kita paham saya kita jelaskan ini sehingga mengaku-ngaku tidak ngerti tidak belakuni mengaku atau balik tidak ngerti kita kenangan jadi harus kemuni akan mengkaku si memiliki amrun ikibari yang putaran salabiyah kepada sudah amrun ikibari no salabiyah ini apa salabiyah ruwaya deku hakikatnya dia no hu lahu ka'annahu sidat marawan sidat lagu sidat tetap sidat dan sidat dengan bingung ini ternyata tahayu nah ini ya dengan bingung sikit nyebut nenek dengan bingung nyembah nenek no kebetulan sudah kita tidak bingung dah kayak bingung stres dulu untuk sehat-sehat kita jadi aduh dengan situasi yang nanti mana bingung-bingung terdoang apa ya ke makin bingung Nabi Ibrahim minta nenek marat bintang nenek marat bulan nenek marat matahari nenek kedua woi tenggelam pada uhibbul abilin ikut teman kita sikit terap benar apa dalam kesimpulan terus ternyata nenekku simia bintang simia bulan simia matahari iya bukan lengkap tauhidnya terus kedua no tauhid dalam Ibrahim mumbai pun tauhid kesini sirul qalbi yana sirul qalbi yana dengan tidak kira pedas no ya no langsung ya bimbingness Allah Subhanahu wa ta'ala ke nah saat itu buku kita masih bawa juga kul huwallahu ahad nenek nuar saya wah ya ibah manual no Allahu samad tak bergantung segala hajat tidak bergantung oleh dunia tidak bergantung oleh surga tidak bergantung oleh pahala nenek doa no ya wah juga tapi kita teman bersih Allahu samad nenek dia teman bersih pun wallahu ahad nama sini sangat membaca apa coba bersiang ketika bersiang ya sebenarnya dengan si bersih kul huwallahu ahad artinya fokus saya arahnya Allah ya bersih wa kul huwallahu ahad dengan si bersih Allah samadnya jangan bergantung lagi terus ini mendarat kepek mulai itu selembut Tuhan ya kotor Allah samadnya aja nenek kan kalau udah dijampak kan kotor masya Allah sama nenek kan dalam jika ini kan lapak doang pada lebih dia pun kena nah ini ketemu orang kamalan ya ke nah ini ya ke mudah-mudahan deh ini lalu dari separuh-paruh berjudah separuh-paruh berjudah ini kemang Rwanda gini ya kan insya Allah hati dan lima penjelasannya karena teman biasa kan mangkut manuk bayar tegorong no ngeropak doang ikan nah biasa tegorong bodoh selalu kan
jebur pendengar insyaallah yang ada sejulukan dah ngeno kan niki syarat dua sejulukan no loncat tuntasan malam ya pirat terleda dene apa sugul mudah dene jebur dene bau sono sen dijaga ada ilmu dene ini kan penggunaan ilmu dene Quran berbada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka maha suci sidai Allah la ilma lana gimana kan kepada dana ke penilmu sina ilmu dana kan berarti untuk ngaji itu dulu kan konen dulu dah dipakai dulu pantau ada lino ngene dah lamun aku konen ada dipakai betul-betul ilmu bacanya nyambung ilmu sita kita dengar lino. Terus yang kedua, tidak terganggu adenda jadi guru dan tidak jadi jemaah pendengar tidak terganggu adenda. Mbak kenapa? Tidak terganggu adenda jadi guru sekecil dengan gaji dan akan bicara hukum yang terganggu adenda guru melalui dengan legagah hidupnya bicara hukum kah terganggu adenda. Kenapa? Dia konek kepada nenek no dia tidak ada tak ya pun sekecil ngaji langsung dah terjadi tak kacau ada terganggu tu coba ini dawa bagusan lawan balik kan nak sejuk peranganan dah siaran kebagusan ndek darah nyala sekecil bagus luwih bagus darah nyala kebagusan itu kenuhan ini sama aja kami jadi badan ini dah no mulai tepat tu dari si atenda petek gajian ungkap mulai kecil dengan gaji kurang kelompok kita Allah dah tidak nungkap ini bahaya no dia pengenakan Imam Ash-Shafi'i wa iza jalas dalil nas wa kun wa iza liqalbika mudah lalu pada manusia periri atenda dulu wa innakum yuraqibu zahiraka wallahu yuraqibu batinaka sehingga manusia siluet itu yang kita penampilan kedua namun Allah sidang penampilan batin dulu nongkat Imam Syafi'i kakak bagus bilangan badan dulu sehingga pada menyidapkan nyamdang hukum dan duit atau kecil pada sehingga kebagusan dia menyala dia dengan senyamdang dia rugi dengan senyamdang dia rugi dengan jelas dah kali ini insyaallah dah mudah-mudahan insyaallah kamu boleh usulkan saya jual dulu ya Rabbana ansur jihadana qatil ulama bi dhabbi am baitati